perwakilan ya dari kelas 1A, 1C tentang aturan kita besok. Untuk sekarang paling Bapak mau nerangin, enggak dulu, Bapak mau minta dulu ini satu orang yang bisa menjelaskan ke teman-temannya ya, karena ini nggak boleh dikasih tahu ya, tapi kalau kalian bisa ini menjabarkan ini, nah, itu ada yang kalian dapatkan untuk ujian besok UTS. Jadi Bapak melihat ini punyanya paling sambil Bapak ngeliat-liat, ini Bapak kasih tahu dulu sebenarnya kalian yang Bapak inginkan di bagian-bagian awal itu diperkuat ya, sampai ke yang bagian soal di dalam yang awal pertemuan terakhir kita yang kemarin, yang kedua terakhir. Yang hit exchanger ini ya. Nah, kalau ini bisa, nah ini udah lumayan nih. Karena nilai esai itu poinnya lebih tinggi. Oke, di sini Bapak ngelihat ini punyanya Kautsar Fadil, Hasna, siapa ya yang bagus ya? Imam. Nah, yang paling penting itu kayak gini. Di dalam bahan konstruksi itu, biasanya pertanyaannya itu, pertanyaan teknik kimiaannya itu seperti yang soal yang Bapak pingin kalian bisa turunin itu ya. Jadi ini bahannya itu tuh aman nggak dipakai kayak gitu ya. Oke, Bapak minta ke Hasna aja deh. Hasna ada? Hasna Aprilia. Hasna Aprilia, coba Bapak lihat dulu. Ya, Pak. Oh iya, Hasna. Hasna, mangga liatin jawaban Hasna, tapi biar soalnya kalian bisa lihat atau kalian bisa sambil ngelihat PPT Bapak yang Bapak suruh kan? Jadi Hasna pure ke jawaban Hasna aja berarti ya. Jadi yang lain memperhatikan ini soalnya ada soal kayak gini tuh suka ada keluar. Nah sekarang Bapak mau minta biar kalian kalau dari teman ke teman itu biasanya lebih paham ya. Coba Hasna Adelia menampilkan jawabannya, terus yang lain melihat ya kalau misalnya udah di print ya berarti melihat printan yang Bapak suruh itu yang heat exchanger, yang pita. Mangga ke Hasna. Tunggu sebentar ya Pak. Iya, iya. Ini baru 18, tapi nggak apa-apa siapa yang bisa aja ya. Tapi nanti kalian coba di apa ya? Jadi itu kalian pas waktu ujian itu kalian punya kekuatan materi. Jadi walaupun apapun dikasih angka-angkanya, tapi sejenis kayak gitu atau uh, seperti yang kalian kerjain, nah kalian bisa gitu.
Ya, mangga, kita tunggu aja. Bapak, share screen-nya dibantuin sama Santa ya, Pak? Ya, mangga. Yang lain udah melihat belum yang PPT-nya Bapak atau yang jawaban kalian masing-masing lah. Tapi ya soalnya juga kalian kalian lihat ya, kalian lihat. Terus dikotret-kotret di sana. Karena ini kecenderungannya masuk. Jenis soal. Mulai, Pak. Oke. Ya, Jelasinnya dari mana, Pak? ya, jadi bacain dulu soalnya. Coba bisa nggak kayak menjelaskan ke temannya kayak gitu. Ini, tapi bacain dulu aja soal. Soalnya kan bahan BIPA dibuat dari baja dengan koefisien Y panjang 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan modulus elastisitasnya 9 kali 10 pangkat 5 kg per cm kuadrat. Lalu panjang HE-nya 6 meter. Delta T2-nya diganti jadi 250 derajat Celcius. Delta T1-nya 150 derajat Celcius. Yang pertama ditanyain besar gaya yang terjadi karena perubahan temperatur tersebut. Jadi rumusnya pakai yang ini, yang F sama dengan L0 dikali yang dikali ini alfa 2 delta T2 dikurang alfa 1 delta T1 terus dibagi panjang 1 per A1 E1 ditambah L2 per A2 per E2 kali E2. Terus tapi pertama-tama cari dulu nilai delta maaf Pak. Alfa 1 kali delta T1-nya. Kalau diketahui dari soal. Jadi kita masukin aja data yang diketahuinya, terus dihitung-hitung. Yang untuk alfa 1 kali delta T1-nya didapatkan sebesar 165 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita juga cari L1-nya. L1-nya dicari pakai rumus ini, L0 dikali 1 tambah alfa 1 kali delta T1. L0-nya diketahui 6 meter. Yang ini. Nah, terus dikali 1 yang alfa 1 delta T1-nya yang tadi udah dicari juga dimasukin ke sini. Terus dihitung didapatkan 996 kali 10 pangkat min 5. Ini kan masih bentar. Ya, terus ini masih dalam sentimeter. Jadi diubah jadi meter. Jadi dibagi bentar. Ya, gitu. Terus hasilnya 9,96 meter. Terus dicari lagi alfa 2 delta T2-nya. Masukin lagi kayak tadi. Alfanya diketahui sama alfa 1 alfa 2-nya itu sama. Jadi dimasukin lagi yang 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celciusnya. Nah, dikali 250, delta T2-nya 250 tadi. Terus hasilnya segini, dicari lagi
buat dicari L2. Nah, L2 rumusnya sama aja sebenarnya kayak nyari L1. Cuman bedanya yang ini dimasukinnya yang alpha 2 sama delta T2. Dapetin 16,56 meter. Selanjutnya cari L1 per A1 dikali S1. Dimasukin juga data yang udah didapetin. Hasilnya didapat segini 2,1468 kali 10 pangkat 6 meter per kilogram F. Ya kan? Ya. Nah, terus cari juga L2 per A2 E2-nya. Caranya lakuinnya sama, cuman diganti datanya aja. Terus karena semuanya udah diketahui dari rumus yang awal, yang rumus yang ini dimasukin buat cari F-nya, buat cari gayanya. Nah, dimasukin semua, didapatkan gayanya sebesar 313,123 kilogram F, ya KGF. Terus soal nomor 2. Bentar, Pak. Soal nomor 2. Yang ditanyanya besarnya tegangan yang terjadi karena perubahan temperatur tersebut pada pipa dalam maupun pipa luar. Pipa dalam kan yang ini. Yang ini yang D, yang ini. Terus pipa luarnya yang ini. Rumusnya Nah, rumusnya pakai rumus yang ini. Karena F-nya tadi udah dicari, terus A1-nya juga diketahuin, tinggal masukin datanya. Terus nanti didapatkan yang luar dan dalamnya. Tegangan untuk pipa dalam dan pipa luar. Terus yang nomor 3. Ini ditanyakan panjang akhir, terus panjang LF dari HE tersebut. Nah, rumusnya juga udah ada pakai rumus ini. Dicari delta X1 sama delta X2 dulu. Lalu kalau udah diketahuin, cari LF-nya tuh L1 ditambah hasil delta X1. Terus kalau yang buat L2-nya, ya LF di L2 tambah delta X2. Terus yang keempat, kenapa 5? Oh ya, keempat ini tipe, maaf. Kalau kekuatan tarik dari bahan tersebut 900 kilo KGF per cm kuadrat dan kekuatan tekanannya 2000 KGF per cm kuadrat, apakah aman HE tersebut dioperasikan? Jawabannya aman, karena kan batas pengoperasiannya tuh maksimal tuh segini, dan yang udah diketahui tadi, yang di nomor 2, tegangannya tuh segini. Jadi karena hasilnya lebih kecil daripada batas maksimumnya, maka HE tersebut aman untuk dioperasikan. Udah, Pak. Oke. Nah, nggak apa-apa, diamin di sini dulu. Ada yang menanggapi nggak dengan yang soal ini yang dikerjain oleh Hasna ya? Hasna Adelia ini. Di soal nomor 3 ini aja. Ada yang menanggapi? Nomor 3 itu L final atau panjang final, kalau dilihat dari L1, itu betul L1 ditambah delta X1. Terus kalau dilihat dari L2, itu rumusnya apa? Kalau dari L2, itu LF sama dengan L2 dikurangi delta X2. Terus, secara de facto, kalau kalian dapat LF, itu mau dengan cara L1 tambah delta X1, ataupun dengan cara mencarinya dengan L2 dikurangi delta X2, itu harusnya itu nilainya sama. Jadi, kalau misalnya, nah ini yang nomor 3 Hasna ini
Yang LF yang pertama L1 tambah delta X1 ya. Terus yang kedua LF itu L2 dikurangi ya delta X2. Nah, terus harusnya secara de facto kalau misalnya hasil kalian itu berbeda, maka ada hitungan kalian yang salah. Karena harus sama. Ya. Tapi runutan yang dikerjakan oleh Hasna sudah betul. Tapi angkanya kok berbeda. Kayaknya Hasna ada yang salah di dalam perhitungan. Iya, Pak. Nah, ini soal ini insya Allah ada masuk satu. Tapi dengan angka-angka yang berbeda ya. Jadi kalian harus bisa mendalami cara mencari bagaimana suatu pipa ya, pertanyaannya tuh biasanya tuh cuma aman atau enggak. Tapi kalau misalnya dijabarin sebenarnya pertanyaannya itu ada banyak ya, bisa 4 kayak ini. Oke, nah sekarang ini udah ada pertanyaan ini yang Imam Al-Fajri ini udah betul ya, Imam Al-Fajri gimana yang mau yang betulnya atau yang Hasna tadi cukup. Jadi awalannya itu kalian harus cari A1, A2 ya. Pakai rumus yang pi per 4 dikali D0 kuadrat dikurangi DI kuadrat. Kalau yang pipa dalam berarti D kecil ya, D0 kuadrat, D kecil 0 kuadrat dikurangi D kecil I kuadrat. Kalau yang pipa luar kalian pakai rumus A1 sama dengan V per 4 D besar 0 kuadrat dikurangi D besar I kuadrat. Nah, nanti dapat A, dapat A1, dapat luas permukaan A2 ya. Terus sudah dapat A1, udah dapat A2, kalian cari L, mau L1, mau L2, pakai rumus yang pertambahan panjang itu L atau L1, misalnya L1 sama dengan L0 dan kurung 1 ditambah alfa delta T1 alfa T1. Kalau L2 apa ya? L2 itu berarti L0 dalam kurung 1 ditambah alfa T2 gitu lah. Nah, terus kalian cari L2 per A2 E2, L1 per A1 E1. Ini kalian sambil lihat jawaban kalian ya. Yang nomor 1 itu jawabannya A-nya dapat berapa betulnya? Yang betulnya A1-nya dapat berapa? Yang Hasna coba Hasna tampilin lagi. Jangan Hasna lah. Yang angkanya betul itu tuh coba siapa ya? Najwa. Iya, Pak. Najwa dapat A1, dapat A2-nya berapa? A1-nya dapat 5,155 cm kuadrat. Nah, yang lain harus segitu ya, 5,1 sekian lah. Ini tinggal pembulatan-pembulatannya, 5, sekian. 5,1-an. Nah, kalian harus bisa ya merubah inci menjadi sentimeter. Dikali berapa? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus. Najwa itu merubah inci ke sentimeter dengan cara gimana? Kan dia dalam inci. Pak, jadi dari inci ke sentimeternya dikali 2,54 cm. Ya, kali 2,5-an.
ya, dapat dalam sentimeter. Terus yang D2-nya juga dijadikan ke sentimeter. Udah dapat, dicari A2, A1-nya. Ya. Nah, yang dapat A2-nya itu 5, yang dapat A1-nya 5,1 sekian, 5,1-an lah. Nah, itu betul. Ada yang lain bisa ngelihat jawaban kalian masing-masing? Terus A2-nya dapat berapa, Najwa? A2-nya dapat 3,251 cm persegi, Pak. Boleh. Mau 3,2 atau 3,1-an boleh, nggak apa-apa. Yang itu cuma pembulatan, boleh. Kalian nanti pembulatan 2 angka di belakang koma aja ya, biar Bapak nggak susah makin-makin. Nah, udah dapat A1, udah dapat A2, apa yang Najwa lakuin setelahnya? Nyari L1, L2. Iya, Pak. Apa rumus L1, L2, L1 dulu. L1 apa rumusnya? L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa 1 dikali delta T1. Oke. Terus setelah dapat L1, L2, masuk ke rumus apa lagi? L1 dibagi A1. Jadi kan Pak mau nyari F, nyari gayanya. Nah, di situ tuh ada rumus dari F-nya tuh kan ada yang per L1 per A1 dikali S1. Nah, jadi biar gak terlalu ini, saya mah jadi cari dulu di luar itu. Ya, betul. Jadi kalian cari satu-satu dulu biar nggak rumit. Cari L1 per A1 S1 dulu. Terus cari yang nilai L2 per A2 E2 dulu. Berapa dapat L1 A1 per S1-nya yang Najwa? Yang saya 1,2954 dikali 10 pangkat min 6 cm per kilogram. Ya. KGF, Pak. Ya, meter per kilogram gaya. Terus L2 per A2 E2 dapat 2,0563 dikali 10 pangkat min 6 cm per kilogram gaya. Oke, dapat 2 komaan. Betul. Terus, nah baru kalian mulai ke tahap pertanyaan. Ditanya di pertanyaan itu tuh kan F ya. Nomor 1 itu. Apa rumus F? Rumus F sama dengan L0 dikali alfa 2 kali delta T2 dikurangin alfa 1 dikali delta T1 dibagi L1 per A1 E1 ditambah L2 per A2 dikali E2, Pak. Ya, jadi kalian tuh jadi tahu rumus F itu tinggal masukin nilai-nilainya ya. L0-nya 6, terus alfa 2 T2-nya masuk yang tadi. Terus alfa 1 T1, L1 per A1 E1, L2 per A2 E2 yang udah dapatlah nilai F. F-nya dapatnya berapa? Dapat 1969,15 kg gaya, Pak. Yang lain dapat nggak 1900-an lah pokoknya. Iya, Pak. Kayak gitu ya, dapat gaya yang terjadi karena perubahan temperatur yang suhu yang kalian itu. Oke. Terus yang kedua, tegangan. Tegangan itu rumusnya apa? Ada tote sama toce yang Ya. dalam sama luar. Kalau yang ini tote sama dengan F dibagi A1. Kalau yang buat toce-nya F dibagi A2.
begitu. Nah, ya betul. Jadi T itu untuk apa, C untuk apa? Kalau T itu Pak buat yang di luar bukan? Iya, yang di luar atau yang apa namanya itu ya, mengecut. Kalau C itu yang meregang. Nah, terus dapat tahu T itu F per A1. Masukin nilai F kalian tadi yang soal nomor 1 itu ya, 1900 dibagi A1. Terus yang tahu C-nya itu F per A2. Nah, A2-nya udah dapat tadi di awal ya. F-nya sama. Ya. Nah, dapatlah nilai tau T sama tau C. Terus setelah dapat, kita cari yang panjang akhir. Panjang akhir ini ya karena kan waktu itu tuh Bapak udah pernah bilang, karena yang satu itu ada yang ketarik, yang satu itu ada yang ketekan, maka rumusnya itu L final itu kalau dilihat dari yang L1 itu ditambah delta X, kalau yang dilihat dari yang L2 itu L2 dikurangi delta X2. Nah, berarti karena dia ada dua rumus, ya, kalian sebenarnya boleh salah satu aja. Tapi untuk memastikan hitungan kalian benar, maka kalian coba cari satu-satu. Pakai rumus yang delta X1, dapat berapa, yang pakai yang delta X2, dapatnya berapa, harusnya sama. Jadi pakai rumus delta X1, apa rumus delta X1, Najwa? Delta X1 sama dengan F dikali L1 dibagi A1 dikali E1, Pak. Oke, ya betul. Dapatlah nilai delta X1 itu sekitaran 2,5 kali 10 pangkat min 3. Terus delta X2 itu F kali L2 per A2E2. Yang lain sambil melihat catatannya ya. Maksudnya itu tuh ini ada di soal. Bapak pastikan. Iya, Pak. Ya. Nah, dapatlah delta X1, terus delta X2 itu FL2 per A2 dikali E2. Nah, F kalian tadi udah dapat, L2 kalian dapat, udah dapat ya. Dibagi A2E2 itu, maka didapatlah delta X2. Nah, sekarang kita udah dapat delta X1, udah dapat delta X2, ya udah tinggal masukin ke salah satu rumus saja misalnya. Misalnya yang pakai L1, berarti LF atau panjang final sama dengan L1 ditambah X1. Berarti 6 berapa tadi itu ya L1? 6,0 sekian ditambah delta X1 yang kalian udah dapat. Nah, terus kalau misalnya kalian mau bukti hitungan kalian benar, maka kalian coba pakai L2. Jadi L final itu bisa dicari dengan L2 dikurangi delta X2. Nah, dipastikan harusnya itu L finalnya itu angkanya sama. Kalau angka kalian itu berbeda, maka kalian harus koreksi ke atas. Ya, di bagian mana yang salah. Ya. Nah, dapat L finalnya itu sebenarnya kalau secara kasat mata itu nggak terlalu kelihatan, ya. Tapi untuk ketelitian kalau di industri itu kita nggak ada istilah mau dia sedikit atau gimana. Tapi ketelitiannya itu diharuskan berapa nih panjangnya kayak berkarat itu aja. Berkarat itu sebenarnya tuh sangat kecil, tapi kita kan hitungannya itu nggak per hari, hitungannya itu ini dipakai untuk sekian tahun. Jadi itu makanya diperhitungkan sampai sedemikian rupa. Ya, dapat L final. Nah, berarti soal nomor 3 nggak jawab. Sekarang yang nomor 4. Apa soal nomor 4 lanjut? Untuk soal nomor 4, jika kekuatan tarik dari bahan tersebut
sebesar 900 kg gaya per cm persegi dan kekuatan tekanannya 2000 kg gaya per cm persegi, apakah aman HE tersebut dioperasikan? Ya, betul. Jadi kalian cuma melihat dari jawaban nomor 2 itu sebenarnya cukup. Cuman kadang-kadang kita nggak itu ditanyanya di nomor 3. Ya, karena biasanya ditanyanya itu L-final dulu. Yang terakhir baru itu sebenarnya itu tuh jawabannya itu singkat. Biasanya itu aman, tidak aman, tapi kalian harus ngeh bahwa nilai angka-angka yang dikasihin itu bermanfaat, ya, bermanfaat. Jadi kalau misalnya di sini dikasih tahulah batas minimum, ya. Batas minimum itu dari apa? Ya, dari data yang dikasih tahu. Data yang dikasih tahu itu biasanya itu adalah batas minimum. Batas minimum itu biasanya dari tarikan kalau misalnya dia itu memanjang atau kalau ditekan itu ada kekuatan tekanan minimumnya berapa. Nah, dikasih tahulah biasanya soalnya kayak gitu. Bahan ini katanya tuh ya, itu kekuatan tarikannya itu cuma 450 kilogram gaya per cm persegi. Sementara kekuatan tekannya misalnya itu 600 atau 700 kg gaya per cm persegi. Apakah ini aman? Nah, kalian tinggal mencocokkan dengan tau C sama tau P yang kalian punya. Nah, kalau di soal ini kan 980 si ininya ya, tau T-nya, batasnya, daya tarikannya. Sementara pas waktu di soal nomor 2, kita mendapatkan si tau T-nya itu 375. Terus tau C-nya juga di bawah dari 2000. Oh, berarti ini aman. Nah, ada kalanya soal itu bisa jadi di atas. Jadi kalian harus ngeh ya, nggak selalu soal itu kita bilang aman. Jadi kalian harus tinggal mencocokkan ya dengan batas minimum. Ya, kalau misalnya dia lebih besar, ya berarti itu tidak aman, sudah tidak aman di rentang suhu tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti untuk soal ini sudah, terus yang berikutnya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Takutnya bukan. Kalian harus mempelajari ini, yang soal tegangan, satu soal, tapi hitungan juga ya. Tapi bentuknya nggak disusahin, bentuknya itu persegi panjang. Oke, yang ini yang diagram fasa 2 komponen kalian udah bisa memahami belum? Ini sebenarnya setelah berembuk kayaknya nggak tahu ya, bisa nggak ya nanti itu kalau misalnya Bapak nerangin dan kalian ngerti, mungkin Bapak masukin soal ini. Tapi yang kemarin-kemarin nggak Bapak masukin. Tapi kalian ngerti nggak dengan grafik yang larut sempurna suatu campuran ya, yang dua komponen larut sempurna dalam keadaan cair dan keadaan padat dalam membentuk larutan padat. Itu aja dulu yang nomor 1. Kalau saya bingung yang ininya Pak, yang di contoh soalnya. Ya, kita belajar dari contoh soal, betul. Emang Bapak tadi itu mau menerangkan contoh soal. Jadi kalian lihat di slide 162 ya. Kalau di slide. Udah bisa lihat?
soal syarat nomor. Sudah, Pak. Oke, nah ini Bapak tampilkan aja. Oh, udah belum ya? Udah terlihat belum PPT Bapak? Di saya belum, Pak. Oh, dia kok anehnya belum juga Pak. Coba ulang. Oh, mungkin siapa yang bisa? Nggak, coba Bapak dulu ya. Bapak itu di sini itu karena banyak data itu konstruksi ya. Oh, ada nomor. Oh, udah terlihat belum? Lagi proses. Terlihat. Nah, ini kita yang sempurna dulu ya, yang sempurna. Jadi kecenderungan ya, kita belajar yang ideal. Nah, ini ada dia bilang suatu paduan larutan sempurna dalam kondisi cair dan padat seperti pada gambar. Paduan mengandung komponen A 70% dan komponen B 30%. Bila berat paduan 100 gram pada temperatur TQ, hitung berat fase liquid dan solid. Yang kedua, berat komponen A dan B pada fase liquid dan solid. Ya, nah kita masuk ke grafik ini, grafik yang dua komponen larut sempurna. Nah, kita lihat ini kan ada persen B. Sebenarnya yang kita lihat ini yang B-nya doang ya, yang B kalau B-nya 30 berarti A-nya 70 di sini. Nah, ini B-nya dia bilang B-nya 30, A-nya 70. Berarti di sini ya, kita tarik ke atas. Ya. Terus kita tarik TQ. Biasanya ini udah dikasih tahu ya di soal. Jadi udah dikasih tahu suhu kesetimbangannya atau tie line-nya. Nah, terus dari sini kalian dapat titik bersentuhan di titik cair sama di titik padat. Kalian alurkan ke bawah, dapat persen si B-nya sama persen si B di Q2. Persen si B di Q1 sama persen si B di Q2. Itu dulu. Ini mah karena masanya 100 ya, berarti kalau 70% berarti 70 gram. Kalau 30% komponen B-nya berarti 30 gram. Nah, dari grafik, nah ini kan, jadi kita biasa dikasih tahu grafiknya. Nah, B1-nya itu ketahuan dari TQ ya, dari titik kesetimbangan yang highlight itu, kita alurkan ke bawah, dapat B1-nya 10%, B2-nya 60%. Nah, ini. Kita alurkan ke bawah, titik pertemuan ini, dapat B1 10%, B2 60%. Nah, udah. Terus berikutnya, nah ini tuh dari mana dapatnya fase solid itu 30/50. Nah, itu dari rumus. Katanya itu kan rumusnya itu, nah, komponen fase solid itu adalah QQ2 per Q1Q2 kali 100%. Apa maksud dari QQ1 itu? Nah, kalian harus jadi kenapa bisa di sini itu tuh di grafik ini, terus turunnya ke rumusnya itu adalah 30/50. Jadi yang Q1 Q2 itu adalah jarak persen antara di Q1 si B-nya berapa, di Q2 si B-nya berapa. 10 dengan 60 berapa? 50 kan?
Nah, itu yang Q1, Q2. Berarti itu dibagusin rumusnya jadinya bukan Q1, Q2, delta Q1, Q2. Terus yang nilai 30 ini apa? Nah, yang 30 di atas ini apa? 30 itu adalah kalau fase solid berarti dari grafik ini 30 ke 30 berapa? 30 ke 30. 60 dengan 30 deltanya berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan rumus QQ2. QQ2 itu berarti jarak antara Q dengan Q2. Berarti kalau dari sini, dari grafik ini, berarti dari 30 Q dengan Q2, itu 30 dengan 60, jaraknya berapa? 30. Berarti 30 per 50. 50 itu Q1 dengan Q2. Ya, Q1 dengan Q2. Nah, berarti dapat 30 per 50. Terus fase liquid berarti yang perbedaannya tuh berarti 10 dengan 30 itu. Berarti 20 ya. 20 per 50 dikali 100%. Dapatlah fase solidnya 60%, fase liquidnya 40%. Nah, karena dia massa totalnya 100 gram, berarti 60% itu sama aja dengan 60 gram. Terus fase liquid 40%, berarti 40 kali 100, karena massa totalnya 100 ya, paduannya, berarti dapat 40 gram. Nah, mencari rumus ini, berapa komponen B dalam liquid, berapa komponen B di dalam solid, maka pakai rumus yang ini. Jadi, kalau misalnya ditanya komposisi komponen, ya, kalau dia misalnya sebenarnya kita tahu B aja udah cukup, nanti itu fase A juga ketahuan. Jadi komposisi komponen B dalam fase solid itu adalah B1% dikali fase solid. Ya udah, B1% kita kan tadi udah ada. B1% kita kan 10%. Nah, B1 yang dalam fase solid itu kita kan 10%. Berarti 10% dikali yang fase solid 60. Berarti 10% kali 60 berarti dapat 6 gram fase komponen B dalam solid. Komponen B dalam liquid berarti B2% yang dalam yang 60% dikali fase liquidnya 40 gram dapatlah 24 gram. Nah, udah dapat gini ya udah, berarti kalau ditanya komponen A juga, komponen A dalam solid berapa? Berarti 60 dikurangi. Nah, kalau komponen A dalam liquid berapa? Berarti 40 dikurangi 24. Udah, sampai situ cukup. Yang ini kalian harus pahami lebih dalam, tapi kalau grafiknya itu cuma larut sebagian, biasanya seperti ini. Jadi, ada dua fasanya itu nggak kayak yang grafik tadi, tapi grafiknya lebih kompleks ya. Jadi ada dua fasanya itu di sini sama di sini. Terus ini kalau suhunya makin naik, karena soalnya nggak ada juga, tapi memang agak rumit. Tapi secara umum, rumusnya itu kalau mencari, kalian tarik timeline-nya, tapi biasa udah dikasih tahu ya, dari Thailand itu dia menyentuh
garis cair sama garis solidnya di mana, terus dialurkan ke bawah. D1, terus di Q2, tarik ke bawah dapat juga D2. Nah, nanti dari sini berapa selisih antara Q1 dengan Q2? Berarti 10 dengan 60 itu 50. Udah. Berarti QQ2 itu 30 dengan 60. QQ1 berarti 10 dengan 30 berapa bedanya? 20. Berarti 20 per 50. Jadi pakai matematika itulah. Oke ya. Berarti untuk komponen 2 fasa, ada pertanyaan komponen 2 fasa yang larut sempurna? Tadi hitungannya tadi katanya ada yang bingung. Tapi ya kalau misalnya ini dapatkan dari mana udah tahu, ya udah cara pengerjaannya kayak gini. Ya, pengerjaannya itu adalah delta. Yang di bawah juga delta, tapi delta yang panjangnya. Oke ya. Nah, ini Bapak kasih kisi-kisi langsung ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak, karena kalian bagusnya emang mempelajari sendiri, tapi Bapak kasih ininya, yang kecenderungan soal yang keluar. Ya. Nanti itu. Oke, ini jadi kalian harus pelajari ini, sambil dicatat ini. Ya kalian, ini. Itu pengertian ya, mulai dari apa itu strain, apa itu stres, dan gaya tarikan, gaya tekan, gaya bending, ya. Terus kalian itu pelajari yang grafik ini, yang ada uji tekan, uji tarik. Kecenderungannya itu yang torsi kayaknya kita agak nggak mau ngeluarin juga karena takutnya kalian susah. Ya, terus ini hafalan yang termosetting apa artinya? Mungkin Bapak sambil nanya nih, sambil memperbaharui pikiran Ardika termosetting apa artinya? Bahan yang termosetting. Ardika ada? Ini sambil dicatat ya, kalian kecenderungannya yang Bapak bilang ini adalah termosetting apa Ardika? Bahan termosetting. Bahan termotesting. Ini yang di awal-awal kalau misalnya pertemuan dua pertemuan awal. Termosetting Ardika. Pengaturan panas bukan, Pak? Bahan yang tahan akan panas. Iya, boleh ya. Termosetting itu bahan yang bisa dibilang dia lebih tahan panas. Termoplastik apa Ardika? Atau termoplas? Termoplas. Mungkin bahan dari plastik tapi tahan panas. Enggak. Jadi dia tidak. Oh, berarti ini bahan dari plastik tidak tahan panas. Ya boleh. Kan plastik.
Nah, tapi penyusunnya nanti kalian harus tahu kenapa dia sifatnya termoplas ini, kenapa yang bahan ini. Contoh termosetting apa? Arini. Contoh bahan yang termosetting. Hah? Hari ini ada, ya udah Axel. Ada. Lesti. Contoh bahan termosetting. Ini sebenarnya keilmuan umum aja sebenarnya. Kalian bisa jawab aja. Kita harus melihat slide. Contohnya apa? Maaf Pak, siap. Nesti. Desti apa Besti Pak? Ya, Desti, Nesti. Untuk termosetting Pak, contohnya mungkin teflon, terus polivinil klorida, terus nilon. Betul ya. Ini juga kalian harus coba hafal-hafal. Ya. Berikutnya pengertian dari uji tarik Axel. Axel tadi masih lihat. Uji kekuatan tarik itu apa, Axel? Nggak ada orangnya. Dewi Nur. Apa pengertian kekuatan uji tarik? Halo Pak. Kekuatan uji tarik itu adalah kalian harus ngeh. Jadi kalau tarik itu adalah kalian yang menarik, ya kalian secara definisi biasanya ya kalian harus ngomong biasa aja juga nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan arti yang yang kontekstual. Jadi kekuatan tarik adalah kalau kalian menarik, Dewi. Halo Bapak, suaranya terdengar Pak? Terdengar, enggak? Oh, jadi uji tarik itu sebuah metode untuk menguji suatu spesimen yang apa ya Pak? Kalau suatu benda ditarik itu benda tersebut nggak siapa? Gimana Pak? Kalau benda ditarik, benda itu ngasih perlawanan dong. Ya kan? Iya Pak. Jadi kalau kekuatan tarik itu adalah ya uji kekuatan tarik itu jadi suatu bahan atau material ketika dikasih gaya tarik, bahan tersebut memberikan gaya yang berlawanan, ya, yang ujung-ujungnya itu
sampai tidak kuat lagi menahan gaya yang diberikan, sehingga bahan tersebut atau material tersebut putus. Ya, jadi tarikan itu harus sampai putus. Gitu ya. Terus, kalau logam dicampur logam namanya apa? Kalau bahan terbuat dari campuran logam dengan logam. Alloy, Pak. Iya, alloy itu bahasa kitanya apa istilahnya? Bahasanya Paduan logam. enggak. Nah, sekarang paduan logam kalian harus hafal yang kalau ini tersusun dari ini. Nah, itu kalian harus hafal. Misalnya yang tahu. Nah, itu kalian harus coba hafal juga. Ya. Ada tabelnya biasanya tuh ya. Misalnya Bapak mintanya itu perunggu. Perunggu itu adalah campuran antara apa dan apa. Terus Bapak mintanya misalnya kuningan. Itu campuran apa sama apa. Tapi logam dengan logam secara umum itu disebut alloy ya, atau paduan logam atau logam paduan boleh ya. Kalau dia sendiri doang, nah logam itu murni disebut logam apa? Jadi kalau logam itu disebut murni jika memenuhi syarat-syarat. Jadi biasanya kadarnya itu harus 99%-an, 99,9% baru itu disebut. Ini ada juga, kalian harus hafal di yang atas-atas tuh, logam murni adalah ini. Kalian harus lihat di slide yang awal-awal Bapak. Yang paduan logam murni itu biasanya sifat-sifatnya itu kadar pemurniannya 99,9%. Biasanya itu titik lembutnya tinggi, daya hantar listriknya baik. Nah, kayak gini. Nah, ada lagi ini yang PPT nomor 19. Kalian coba hafal logam murni sama logam yang paduan. Logam paduan. Ya, logam paduan itu misalkan Bapak nanya paduan aluminium ini pesawat terbang, terus paduan terus ada istilah logam mulia. Logam mulia apa? Ada yang tahu? Bapak nanya ke bawah lagi. Fauzi, Hadian. Logam mulia apa Fauzi? Hah? Contoh logam mulia apa? Mas. Nah, berarti sekarang dari benda emas itu aja coba definisikan logam mulia itu apa sih? Mungkin karena kelangkaan. Apa nah? Itu ada di slide 26. Apa? Logam mulia itu logam yang walaupun belum dicampur dengan logam lain, tapi sudah bisa dipakai buat barang setengah jadi atau buat barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, boleh. Selain emas apa lagi yang logam mulia?
Perak sama platina, Pak. Platina, Pak. Platina, Pak. Ya, jadi kalian harus menghafal itu. Terus berikutnya, Bapak nanya lagi. Kalau bahan yang dia tersusun dari monomer, apa namanya istilahnya? Nah, monomer tersusun disebut Polimer, Pak. ya, itu ya. Jadi ini hafalan lagi. Terus itu macam-macam polimer kalian harus sudah menghafal. Jadi ada polimer jenis kalau yang tahan panas, polimer apa? Apa tadi? Polimer thermosetting. Ya, Termoplastik. termosetting. Kalau misalnya yang dia tidak tahan panas, namanya Oh ya, termoplastik. ya termoplastik. Terus berikutnya, kalau suatu logam ternyata dia memancarkan radioaktif, logamnya disebut apa? Logam radioaktif. Ya, boleh logam radioaktif. Terus berikutnya, apa yang awalan Bapak itu? Jadi kalau misalnya ada dua pipa, bukan dua pipa. Jadi itu ada pipa lurus, terus di bawah di pinggir-pinggirnya itu ada penumpu. Nih, kalian harus coba cari. Nah, terus kalau dikasih gaya mau di tengah. Nah, bagaimana cara mencari lekukan atau bending maksimumnya? Itu kalian harus menghafal juga hitungannya. Ini ada di slide. Ya, sebenarnya kalian harus sih menghafal semua slide ya, tapi nah, ini contoh-contoh polimer thermoplast, polimer thermosetting, logam radioaktif. Ini hafalan-hafalannya. Nah, terus habis itu di soalnya itu adalah di hitungan. Nah, ini yang uji kekuatan tarik itu kalian hafal yang Bapak terangin yang melihat tabel. Yang melihat tabel masih ingat? Yang uji kekerasan? Uji Rockwell? Kalian coba hafal. Walaupun yang lain-lain juga kalian harus hafal, tapi uji Rockwell kalian coba dalemin. Ya. Hitungan-hitungannya ada di sana. Terus kalian hafal ininya ya, apa? Indentornya. Indentornya jenisnya apa? Ini kan ada diamond cone, ada steel ball yang 1/16. Nah, ini tuh yang uji kekerasan Rockwell. Ya. Oke, ini terus berikutnya, ini ada soalnya juga. Kalian hafal ini, yang ada drum, yang di bawahnya itu ada penyangga berbentuk persegi panjang. Ya, nah itu yang hitungan-hitungan yang waktu itu Bapak ada jelasin. Jadi dia ada drum berbentuk silinder, terus di bawahnya itu penampang. Nah, berapa harus lekukan minimumnya ya. Nah, itu yang hitungan
hitungan yang di situ juga masuk. Jadi berarti kalian coba dalemin yang tentang latihan kita waktu itu, yang agak-agak cepat-cepat waktu itu. Ada soalnya kok. Ya, di slide 100 lebih. Waktu itu Bapak cepat. Jadi ada ini 144. Nah, ini kalian coba dalemin, ini hitungannya. Di latihan ini, slide 144. Terus yang heat exchanger. Terus yang penampang bintang tadi, yang di permukaan ada pipa panjang, terus dia ada penumpu. Oke, nah berarti untuk soal kecenderungannya cuma itu ya. Kalau misalnya kalian bisa membaca ini malam dan lain-lain dan mendalami hitungan-hitungan ini, nah, insya Allah ya bisa. Ini Bapak share link Google Meet kalian ya ke tim apa ya tadi tuh bilangnya tuh, tim PJ untuk besok. Tim PJ untuk besok mengenai aturan main ujian kita. Bapak udah bikin. Oke, kita tunggu ini tim yang bahan konstruksi korosi ini ada Siti. Siti itu kelas berapa? 1A atau? 1A, Pak. Rahma Puspa, 1C. Kalau yang 1B siapa ininya, PJ-nya? Najwa ya? Iya, Pak. Oke, nah udah masuk belum Siti? Udah, Pak. Rahma, udah masuk belum? Udah, Pak, udah. Oke, nah sekarang Bapak menunjukkan teknisnya ya. Kita kan menjadi mau sekarang atau malam ini kalian bilangin ke teman kalian bahwa nanti itu kita ada dua sesi yang berbeda. Dua sesi yang berbeda. Yang pertama ada namanya sesi quizzes. Quizzes itu soalnya ya gampang-gampang gitulah. Jadi PG tapi lewat quizzes ya. Nah, tapi di quizzes ini kalian harus format ID-nya sama. Format ID-nya itu adalah kelas underscore nama. Jadi kalau misalnya Bapak nih 1A underscore Fauzan. Kalau misalnya Najwa berarti 1B underscore Najwa apa. Nama panjang tapi ya. Jadi harus kelas underscore ID. Nama. Itu harus format di dalam quizzes-nya. Ini biar menggampangkan di dalam penilaian. Jadi langsung urut. Jadi harus kodenya itu kelas underscore nama di kode quizzes. Nanti jam 7 mungkin 7.10 atau 7.15 ya, akan Bapak kasihkan kode quizzes sama password ya biasanya tuh. Kode sama password. Jadi kalian di Google aja juga boleh quizzes.com, terus nanti itu masukin kode sama password. Jadi nah nanti kalian namanya itu
sesuai dengan format ya. Format itu adalah kelas underscore nama. Terus habis itu kita siap-siap untuk semuanya. Nanti 7.30 memang kita mulai ya. 7.30 kita mulai. Jadi Bapak pastikan semua dulu kalau misalnya udah semuanya masuk. Kalau misalnya masih ada yang salah, Bapak delete, terus kalian bukan delete ya, Bapak suruh kalian masuk ulang lagi dengan format yang harus sama. Ya. Jadi kalian semuanya kalau 30 90 lebih ya orang harus dipastikan masuk di dalam quizzes. Nanti Bapak lihat absennya. Kalau udah semuanya, maka 7.30 kita mulai. Terus soal kita itu cuman 20 soal untuk yang sesi quizzes. Jadi kalau 20 soal telah selesai, berarti selesailah sesi 1. Nah, nanti setelah selesai quizzes, Bapak akan mengasihkan ke PJ BKK ini, PJ BKK. Jadi biasanya mungkin kita melihat dulu nilai-nilai kalian dan lain-lain. Mungkin jam 8 ya, kita mulai lagi quizzes. Mulai lagi sesi 2. Ya, jam 8. Waktu kita itu 7.30 sampai 9.30 ya. Jadi kita coba manfaatkan semua materi dengan maksimal. Nah, jadi jam 8 kita mulai lagi, tapi mulainya nggak pakai quizzes. Ya. Bapak punya Google Form ya, yang kalian mau upload jawaban-jawaban kalian. Ya. Tapi ya, sistemnya itu adalah Bapak akan ngasih satu-satu soal dengan waktunya. Ya, jadi di grup yang BKK yang kalian bikin itu 1A, 1B, 1C, Bapak akan kirim satu soal. Jadi nggak boleh milih-milih. Jadi emang soal itu toh untuk waktu segitu. Misalnya soal nomor 1, Bapak kasih langsung ke grup BKK. Nanti kalian grup BKK itu ngasih ke teman-teman kalian masing-masing kelas. Terus di sana ada waktunya. Misalnya waktunya 20 menit. Berarti kalian harus mengerjakan 20 menit dan harus mengupload ke Google Form yang Bapak kasih. Ya, satu-satu orang aja itu mah. Itu kan jadi itu nggak memakan waktu. Dan ada titik waktunya. Jadi di sana itu kalau misalnya 20 menit berarti harus waktunya itu sampai 20 menit batas maksimumnya. Kalau misalnya kalian lewat, misalnya jam 8, Bapak kasih soal 1 itu 8.20 karena 20 menit. Berarti harus menguploadnya itu sampai 8.20. Kalau lewat dari 8.20, maka ada pengurangan setiap waktunya. Ya, kita coba ini ya, idealnya kayak gitu ya. Tapi kayak gitu sistemnya itu. Nah, untuk soal esai, kita ada 5 soal dan ini soal yang nilainya itu tuh lebih banyak. Jadi, poinnya lebih tinggi dari poin quizzes. Tapi quizzes ini walaupun dia nggak ngapa-ngapain, kalau kalian nggak ngerjain juga, malah soal quizzes lebih gampang bisa dapat nilai 100. Karena soalnya nggak hitungan. Kalau Bapak ini ya, Bapak mau ngasih tahu. Ya, udah. Terus yang berikutnya, soal nomor 1 udah Bapak kasihin, udah sampai 8.20, misalnya nanti soal kedua Bapak kasih lagi ke grup PKK kalian itu, dan ada waktunya sampai ke soal ke-5. Ya, seperti itu. Nah, untuk Google Form-nya, untuk linknya besok Bapak kasihkan.
Nah, sampai sini ada pertanyaan? Di dalam soal esai ada waktunya yang cuma sedikit karena soalnya itu hafalan. Ya. Jadi hafalannya itu tuh kalian hafal-hafal aja itu polimer-polimer itu ya. Ada polimer termoset, ada polimer termoplas, atau contohnya. Nah, kalian coba hafal-hafal ya. Nah ini tapi poinnya juga nggak kalah juga. Sampai sini ada pertanyaan, jadi kita selesai 9.30. 9.30 tank, kalau misalnya ini udah selesai ya berarti udah Bapak bilang ke grup BKK waktu selesai dan ujian di. Sampai sini untuk kelas 1A, 1B, 1C bisa dipahami. Soal kuisis 20 soal, pilihan, ya, pilihan. Terus dilanjut esai 5 buah dengan 4 soal hitungan dan 1 soal hafalan. Untuk teknis yang lebih lanjutnya itu pas waktu ujian Bapak kasih. Yang untuk kasarnya kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Terkait ujian kita besok. Besok ujian kita 7.30 ya. Benar kan? Iya Pak, betul. Oke. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kalian baca-baca untuk ujian besok dan mengerjakan latihan-latihan yang berbau-bau matematikanya itu. Ya. Mungkin kalau dari Bapak cukup seperti itu. Bapak udah terangin tadi. Sekarang bagaimana kalian coba lagi memperdalam di rumah masing-masing atau di tempat kalian. Dari Bapak cukup? Ada pertanyaan dari 1A, 1C? 1A, 1C, Bapak kasih tahu kasarnya ya. Untuk yang kuisis kita hafalan gitu teh biasa yang Bapak tanya. Jadi kalian harus banyak menghafal juga dari slide ya yang dikasih Pak Roni kalau yang 1A, 1C ya. Kalau yang 1B yang Bapak kasih. Sama kok kita sevisi. Ya, kan Bapak juga konsi dengan Pak Roni ya. Terus yang berikutnya untuk esai, untuk yang setelah kuisis ya esainya 5, 4 soal hitungan dan 1 hafalan. Baik, untuk awalannya seperti itu dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak cukupkan. Untuk soal yang tadi itu yang dikumpulkan oleh Najwa, nah itu kalian coba dalamin. Itu poinnya gede soal. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. 1A, 1C jelas ya? 1A, 1C? Kalau dari saya cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak izin ya. Ya, sama-sama.